يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, salat gerhana matahari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di beberapa tempat di negeri kita, bahkan di belahan dunia, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua salah satu di antara tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya. Allah ciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah ciptakan matahari dan bulan. Ketika kita menyadari betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan ini, asy-syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urujunil qadim. Allah ciptakan matahari dengan fungsi dan kebermanfaatan yang begitu luar biasa kepada kita sebagai para hambanya. Begitu pula bulan dengan cahayanya di malam hari, tentunya merupakan di antara tanda kebesaran Allah. Namun sering sekali yang terjadi adalah ketika umat manusia diliputi dengan penyakit ghaflah dan lalai, kita semua seakan-akan walaupun di setiap saat dipertontonkan tanda-tanda kebesaran Allah ini, namun sedikit pun tanda itu tidak menggerakkan kita untuk kemudian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan matahari yang terbit itu memang selalu akan terbit. Seakan-akan bulan yang menyinari kita di malam hari dengan cahayanya, seakan-akan itu adalah sebuah kebiasaan yang tak akan mungkin kemudian berubah dari apa yang seharusnya terjadi. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita ketika terjadi gerhana, apakah gerhana matahari ataukah gerhana bulan. Matahari yang selama ini dengan sinarnya menerangi siang kita, ketika terjadi gerhana, seketika seakan-akan matahari yang terang gelap, untuk kemudian kegelapan menyelimuti kita walaupun hanya beberapa saat. Begitu pula setiap hari kita merasakan bagaimana bulan dengan cahayanya menyinari kita, menerangi malam-malam kita. Tapi ketika kemudian terjadi gerhana, seakan-akan kemudian cahaya yang selama ini kita nikmati, Allah ingin tunjukkan, akulah penguasa alam semesta dan akulah yang paling menentukan. Tidaklah bersinar matahari kecuali dengan izinku, tidaklah bulan memantulkan cahaya kecuali karena itu atas iradah dan kudrahku. Ma'asyiral mu'minin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini banyak tanpa kita sadari di antara umat Islam, walaupun identitasnya muslim, tapi sedikit banyak sudah sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan perilaku mereka-mereka yang ada di luar komunitas Islam. Bagaimana tidak, ketika terjadi fenomena alam, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, orang-orang semata-mata melihat fenomena alam ini sekedar sebagai sebuah fenomena alam. Seakan-akan apa yang terjadi di alam semesta ini tidak ada pesan dari Tuhan yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sehingga tidak jarang, kalau di masa lalu orang belum paham apa tafsiran ilmiah dari gerhana bulan, gerhana matahari, ketika cahaya dan sinar matahari dan bulan tiba-tiba hilang, orang ketakutan. Tapi tak jarang dewasa ini, ketika gerhana itu dapat diprediksi jauh-jauh waktunya, bahkan orang menjadikan fenomena alam itu sekedar sebagai tontonan, rame-rame berkumpul untuk menikmati keindahan dari fenomena alam tersebut, tanpa kemudian mencoba menggali apa pesan Allah
di balik apa yang sedang berlangsung. Dalam beberapa riwayat disebutkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama para sahabat telah terjadi sekali gerhana matahari dan sekali gerhana bulan. Pada kedua peristiwa tersebut sama-sama para sahabat begitu melihat fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari, mereka bersegera lari menuju Masjid Nabawi untuk kemudian berkumpul di sana memanjatkan doa. Dan kemudian Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Nabi pun kemudian mengisyaratkan agar salat akan segera dilaksanakan. Dalam beberapa riwayat terjadi gerhana matahari pada tahun kedua Hijriah dan terjadi gerhana bulan pada tahun kelima Hijriah. Kedua-duanya ketika itu Rasulullah pimpin salat. Dan di antara hal yang paling penting disampaikan Nabi pasca selesainya salat gerhana bulan dan gerhana matahari, Rasulullah mengatakan, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawifullahu biha ibadah fa innahuma la tankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumul kusufa wal khusuf fafza'u ila shalah wa aksiru minad du'a." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan Allah tunjukkan kedua tanda ini, Allah ingin menakut-nakuti para hambanya. Sesungguhnya matahari tidaklah mengalami gerhana, bulan tidaklah mengalami gerhana, karena kematian salah seorang di antara kalian. Apabila kalian menyaksikan gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan solat dan perbanyaklah doa di momen itu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Digambarkan pada tahun kelima Hijriah, di saat Rasulullah SAW begitu gembira hatinya mendapatkan anak laki-laki paling kecil dari seorang budak wanita yang diberikan oleh Raja Mesir Muqawqis kepada Rasulullah. Itulah Maryah Qibtiyah. Setelah Rasulullah bersama dengan Maryah kemudian dikaruniakan Allah seorang putra yang cukup mengisi hati Rasulullah dengan kegembiraan. Karena dua putra Nabi yang lahir di Mekah, Qasim dan Abdullah, dari istrinya Khadijah, meninggal dunia ketika usia keduanya kurang dari 2 tahun. Maka ketika lahir Ibrahim, betapa gembira hati Nabi. Tetapi qadarullah, Ibrahim meninggal dunia saat usianya masih kurang dari 6 bulan. Dan di hari wafatnya Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan terjadi gerhana bulan ketika itu. Maka orang-orang di Madinah mulai mengait-ngaitkan, ini mungkin terjadi gerhana karena alam semesta pun ikut sedih Ibrahim meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada bahaya yang bisa mengancam akidah Muslim, maka Rasulullah selesai memimpin solat, masih dalam suasana duka, Rasulullah berpidato, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tidak akan mengalami gerhana gara-gara kematian siapapun di antara manusia. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita, terkadang muncul beberapa fenomena alam yang sebenarnya di balik itu semua adalah pesan Allah ingin mengingatkan kita semua akan ancaman turunnya azab dan murka Allah. Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Tidaklah kami turunkan ayat-ayat dan tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakutkan kalian. Dan dalam beberapa riwayat dikatakan, di saat gerhana matahari ataupun bulan terjadi, sebenarnya syarat untuk turun satu
malapetaka dan azab kepada satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, itu sudah terikat. Hingga ketika penduduk negeri yang bersangkutan beramai-ramai melaksanakan solat dan kemudian memanjatkan doa, memperbanyak zikir kepada Allah, maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pun kemudian selamatkan kembali negeri tersebut dari turunnya sebuah azab dan siksa yang nyata. Para hadirin rahimakumullah, tentunya tidak ada pertentangan antara tafsiran ilmiah terhadap fenomena gerhana matahari dan bulan dengan tafsiran gaib terhadap fenomena tersebut. Kalau dalam ilmu astronomi bisa dijelaskan kenapa bisa muncul gerhana matahari, kenapa bisa muncul gerhana bulan, maka ini berdasarkan apa yang nampak dan sampai ilmu kita kepadanya. Sedangkan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, dan kita pun sadar Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mungkin mengucapkan satu perkara dari mulutnya berasal dari kepentingan dan nafsunya, tapi apa yang disampaikan Nabi adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhannya. Untuk itu jangan kemudian gara-gara fitnah ilmu kemudian kita mendustakan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan apa rahasia di balik fenomena tersebut dengan mengatakan tak masuk akal dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal mungkin ada penjelasannya dalam konteks dimensi duniawi, tapi ada penjelasan yang berbeda juga dari konteks wahyu dan ukhrawinya. Bagaimana digambarkan fenomena petir, ada penjelasannya, tapi dalam hadis pun ada penjelasannya. Bagi seorang dokter anak, ada penjelasan kenapa bayi yang baru dilahirkan menangis, tapi dari sisi hadis yang sahih juga ada penjelasan kenapa anak tersebut menangis. Dan jangan pernah kemudian gara-gara kita terkesima dengan ilmu, lantas kemudian kita menafikan wahyu. Karena sesungguhnya masing-masing penafsiran, baik penafsiran ilmiah maupun penafsiran gaib, ini memiliki porsinya masing-masing. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, tentunya apa yang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan, ada 4 dosa yang tentunya perlu untuk betul-betul kita hindarkan dari diri kita. Apalagi pada kesempatan kali ini gerhana matahari terjadi ketika kita bersiap-siap untuk berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu istimewa, bulan di mana langkah-langkah kebaikan dibuka lebar-lebar untuk kita semua. 4 dosa yang tentunya ketika kita lihat dalam banyak hadis, ini merupakan salah satu penyebab paling utama kenapa kemudian Allah menurunkan azab dan murkanya kepada para hambanya. Yang pertama tentunya dosa syirik. Dosa syirik. Bahkan bisa kita katakan semua problematika yang muncul di mana-mana di dunia saat ini, asal muasal utamanya adalah karena kemusyrikan kepada Allah. Saat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah solat kusufnya, Rasulullah mengatakan di depan para sahabat, sesungguhnya aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai memikul berhala yang dibawanya dari negeri Syam. Dan dialah orang yang paling besar dosanya, karena dialah orang pertama yang mengajarkan kepada bangsa Arab menyembah berhala. Dan aku melihat kedudukannya begitu pedih nanti di sisi neraka. Jadi ini gambaran pada kita. Walaupun Nabi mengatakan, aku tak takut lagi kepada kalian syirik besar. Tak lagi kita nyembah patung, tak lagi kita nyembah kuburan, walaupun itu masih ada. Tetapi Rasulullah mengatakan, yang paling kutakutkan dari kalian adalah syirik yang samar. Ketika kita menuhankan jabatan, ketika kita menuhankan harta,
Ketika kita menuhankan berhala-berhala yang ada di dunia, kita jadikan itu lebih penting dalam hidup ini dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin, itulah dosa membunuh. Dosa membunuh ini dosa yang jangan pernah kita anggap sedikit pun itu ringan di sisi Allah. Siapapun, apapun jabatan dan kedudukannya, bagaimanapun kedudukan sosialnya, Rasulullah pernah mengatakan, lahadmul Ka'bah ahwanu indallah min anturaq damu mri'in mu'min bighairi haq. Runtuhnya Ka'bah lebih ringan di sisi Allah dibandingkan ditumpahkan darah mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Ketika orang menganggap urusan membunuh itu perkara enteng, hukum bisa dipermainkan dan lain sebagainya, ini salah satu sebab utama murka Allah boleh turun kepada kita. Ma'asyiral mu'minin. Maka dari itu Nabi pernah mengatakan, la yazalul mar'u ala fushatin min dinih ma lam yasfik daman haraman. Seorang itu masih dianggap baik di sisi Allah selama dia belum menumpahkan darah seorang manusia dengan cara yang tidak benar. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dosa yang ketiga yang perlu kita waspadai juga berkaitan dengan sebab utama turunnya azab, itulah dosa zina. Bagaimana saat ini bahkan terkadang kita lihat di tengah bulan suci Ramadan, orang tak peduli lagi dengan keagungan Ramadan. Seakan-akan Ramadan sama aja dengan bulan lain. Bahkan dosa zina bukan hanya saat ini orang lakukan di tempat tersembunyi yang menandakan masih adanya rasa malu. Tak jarang yang terjadi orang berzina bahkan sengaja direkam dan dipublikasikannya kepada orang banyak. Ini potret. Ketika kita renungkan, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala kalau bukan rahmat dan kasih sayangnya dan doa-doa orang-orang muslih yang masih menginginkan kebaikan di tengah masyarakat, mungkin sudah lebih dulu azab Allah itu turun kepada kita. Dan yang terakhir, termasuk dosa yang 4, yang paling pokok dan utama, yang biasa menjadi sebab turunnya azab, itulah dosa mencuri. Kalau mencuri yang sikit-sikit sudah orang anggap biasa. Bahkan mencuri terang-terangan pun asal baginya pas, orang anggap tidak masalah lagi. Ma'asyiral mu'minin, bagaimana dalam khutbah perpisahan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dianiaya, seperti haramnya tanah ini, kata Rasulullah. Maka kalau kita melihat sekarang, bagaimana umat yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat-tempat paling kaya di muka bumi dengan sumber daya alamnya, tapi karena mental pencuri dan korupsi yang banyak, ini yang kemudian tanpa disadari menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah di akhir Ramadan ini, di momen kita menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah, maka banyak-banyaklah kita bermuhasabah, beristighfar, bertaubat, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Berbahagialah yang tentunya di momen-momen seperti ini ingat Allah. Sadar Allah lah yang paling menentukan segalanya. Karena itu adalah kunci bagi kita untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada dalam sebuah kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanah la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي كشمير وفي كل بقاع الأرض، أنت أعلم بأوضائهم منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.